Hai pendengar Pro 1, temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara. Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21:10 sampai 22 waktu Indonesia Tengah. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara. Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Kita kembali bersama di acara komunitas ya. Untuk edisi malam hari ini sudah kami siapkan salah satu topik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar terkait dengan Lokatua Mata Api, ruang musik, ide dan branding kampus STKIP Citra Bakti menuju unggul. Sebuah ruang kreatif yang tidak hanya menjadi tempat bermusik pendengar, tetapi juga wadah bertukar ide, membangun karakter, serta memperkuat identitas dan juga branding kampus. Dan telah hadir bersama kita 3 narasumber ya yang kami hubungi malam hari ini pendengar akan berbagi perspektif ya bersama kita malam hari ini. Ada Bapak Ferdinandus Batedopo, Koordinator Prodi Pendidikan Musik. Selamat malam Pak Ferdinandus. Ya, selamat malam. Ya, selain itu ada juga Bapak Prisko Yanuarius Jawaria Pare dari bagian promosi kampus. Pak Prisko, selamat malam. Siap Bu Kristin, selamat malam juga. Iya, salam sehat ya buat Bapak Prisko, Bapak Ferdinandus. Siap Bu, salam Oke. juga Bu. Baik, dan juga ada Saudara Edmond Rani sebagai anggota komunitas Lokatua Mata Api. Kak Edmond, selamat malam. Selamat malam Ibu. Iya, baik. Ketiga narasumber kita ini sudah siap ya untuk berbagi informasi, kita sharing ya terkait dengan bagaimana komunitas Lokatua Mata Api menjadi salah satu ruang musik, ide dan juga branding ya kampus STKIP Citra Bakti menuju unggul. Saya ke Pak Ferdinandus Batedopo Esvil MPD dulu ya. Pak Ferdi, apa sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya konsep Lokatua Mata Api sebagai ruang musik dan kreativitas di STKIP Citra Bakti ini, Pak Ferdi? Baik, selamat malam Mbak Kristin dan pendengar radio RRI ini ya. Yang pertama terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk ngobrol bareng dengan teman-teman di Inde. Baik begini, saya mungkin sedikit cerita ya, karena kalau tanya latar belakang pasti arahnya ke sana. Sejak tahun 2016 itu Prodi berdiri, lalu terus berjalan kurang lebih 3-4 tahun gitu. Saya menemukan ada satu persoalan yang menurut saya memang harus direfleksikan, dan malam ini adalah bukti dari refleksi itu sebenarnya. Jadi ada pertanyaan, untuk apa sih sebenarnya mahasiswa itu kuliah pendidikan musik?
kalau hanya sekedar bisa main alat musik ya mendingan di zaman sekarang kan beli apa perlengkapan apa di rumah, pulsa yang cukup, lalu belajar sendiri lah di rumah, lalu ngapain harus ke kampus gitu ya. Oke. ya. Dan itu akhirnya nyambung juga dengan pengalaman kami ketika ngobrol sama orang tua calon mahasiswa itu. Dan ketika kita tawarkan anaknya untuk masuk ke prodi, mereka banyak yang mengatakan, wah untuk apa kuliah musik, karena anak saya pada saya sudah bisa main alat musik begitu. Nah akhirnya pengalaman inilah yang akhirnya mengantar saya untuk ya tentu bersama dengan teman-teman ya, akhirnya berpikir, wah ini mesti harus disikapi secara serius nih. Kalau seperti ini ya saya yakin suatu saat ya pendidikan musik dalam bentuk institusi lembaga itu sudah hilang nanti. Karena semacam tidak ada roh yang membedakan institusi ini dengan institusi di luar gitu. Ya, sebenarnya Loketua Mata Api ini adalah ruang untuk refleksi itu. Apa sih sungguhnya pendidikan musik untuk kita gitu? Apakah hanya sekedar main alat musik ataukah ada sesuatu yang lain? Ya kira-kira begitu kira-kira ya alasannya. Oke, alasan. Nah, mungkin kembalikan ya. Baik, Pak Ferdin, ini menarik ya. Namanya sendiri juga unik ya. Loketua Mata Api ini sebenarnya ada artinya. Oh ya, ini sebenarnya peninggalan ini harta karun ya untuk kami orang ada ya. Ya, Loketua Mata Api itu sebenarnya harfiahnya itu tempat di mana kita, loka itu semacam pondok, tempat kita duduk, dan jadinya itu ada dekat di pohon moke gitu, Loketua. Jadi biasanya ketika orang iris moke dan orang duduk bersama minum moke di situ, lalu sambil minum itu mungkin ada masak makanan apa begitu, makanya ada api di situ. Dan ini memang warisan leluhur kami. Jadi Loketua Mata Api ini sebenarnya tidak hanya tempat untuk minum moke. Jadi dulu sebelum adanya sekolah formal seperti sekarang ini, ratusan tahun yang lalu itu, memang nenek moyang kami itu belajarnya di situ. Jadi konsep belajarnya itu dengan bercerita, jadi saling bagi cerita, pengalaman, jadi ilmunya lahir di situ. Maka saya pikir, wah ini yang memang perlu harus dihidupkan kembali, ruang-ruang seperti ini, ruang-ruang sosial seperti ini, sehingga tadi nyambung dengan tadi saya pikir untuk memahami pendidikan musik sesungguhnya harus butuh semacam ruang-ruang ekologi seperti ini, sehingga apa yang kita pikirkan itu bisa gampang untuk disalur, bisa disampaikan. Kalau di ruang-ruang formal seperti ruang kelas seperti itu, kayak agak susah melahirkan apa refleksi seperti ini. Saya pikir itu mungkin gambaran dari Loketua Mata Api. Oke, ini dari warisan ya terdahulu, jadi lebih santai begitu ya kumpul-kumpulnya begitu ya, bisa bercerita ya Pak Ferdi. Dan sejauh mana ruang ini Pak Ferdi berperan dalam pengembangan kompetensi mahasiswa khususnya di bidang pendidikan musik nih Pak? Ya, baik. Tentu kalau kita tanyakan tentang seberapa jauh ini, menurut saya agak terlalu dini untuk mengatakan bahwa ini sudah. Tapi saya menangkap satu gejala yang menurut saya cukup menarik, bahwa ternyata ruang ini bisa menginspirasi mahasiswa saya untuk berkreasi. Saya ingat betul bahwa kadang-kadang saya kaget bahwa kayaknya yang ini tidak ketemu di ruang-ruang formal seperti ruang kelas gitu, tapi kok tiba-tiba muncul di sini. Dan saya juga bertanya-tanya, apa hanya karena ada situasi seperti ini lalu muncul itu, atau ada sesuatu yang lain? Itu asumsi awal, tetapi makin kesini saya berpikir, wah memang ini memang ruang yang memang sebetulnya mereka butuhkan untuk berkreasi, karena
ada istilah tagline yang juga mereka buat sendiri, itu tagline MOKE, jadi musik, obrolan, kreatif, kritis, edukatif. Wow, dan saya pikir mereka, saya juga kaget bahwa ternyata mereka juga bisa berkreasi, dan saya pikir arahnya sudah betul ya. Tentu kalau ditanya dinamikanya seperti apa, problemnya apa, pasti banyak. Hanya memang sejauh ini saya pikir arahnya sudah benar, tinggal memang ke depan ada pengembangan lanjutan, refleksi yang lahir dari refleksi bersama. Jadi ini semacam ruang ini tidak bisa dikatakan bahwa ini langsung jadi ini ruang yang tumbuh, yang hidup begitu. Baik. Jadi seperti kita mau selalu berproses begitu. Baik. Terima kasih. Oke, baik Pak Ferdi, saya ke anggotanya dulu nih, anggota komunitas Kak Edmond ya, Kak Edmond Rani, halo. Ya, siap Ibu. Iya, baik. Nah, sebagai anggota komunitas nih, bagaimana Anda memaknai Lokatua Mata Api dalam kehidupan mahasiswa itu sendiri nih? Ya, selamat malam untuk kita semua dan juga pendengar setia RRND. Ya. Jadi ini kurang lebih sudah disampaikan oleh koordinator Prodi tadi berkaitan dengan kegiatan Lokatua Mata Api. Secara garis besar sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Program Studi. Jadi untuk perspektifnya kami sebagai mahasiswa itu, Lokatua Mata Api itu tuh merupakan kegiatan pembelajaran berbasis komunitas yang dirancang sebagai ruang dialog kreatif dan juga reflektif bagi mahasiswa program studi, khususnya program studi pendidikan musik di STKIP Citra Bakti Ngada. Jadi kegiatan ini kami laksanakan secara rutin dan juga terbuka, di mana kami melibatkan mahasiswa lintas semester dan juga menghadirkan narasumber dari berbagai disiplin ilmu serta praktisi seni yang ada di Kabupaten Ngada tentunya. Jadi kegiatan ini menitikberatkan pada penggunaan musik sebagai media ekspresi dan juga pembelajaran, di mana sekaligus mendorong dialog kritis di antara kami ya, mengenai kearifan lokal dalam konteks pendidikan musik. Oke. Baik. Di mana musik dan dialog itu sebenarnya kegiatan ini juga kami mendukung visi dari program studi pendidikan musik di STKIP Citra Bakti, di mana kita berpikir global tetapi bertindak lokal. Jadi dengan menyediakan ruang belajar yang inklusif dan disiplin, di mana proses pembelajaran formal dan informal bertemu secara sinergis, di mana di dalam kegiatan Lokatua Mata Api yang kami jalankan ini, pembelajaran formal dan juga diskusi atau dialog antar kami sesama mahasiswa dan juga sumber. Jadi narasumber ini tidak selamanya kami panggil narasumber dari luar atau praktisi musik, sebaliknya juga Bapak Ibu dosen yang ada di dalam. Jadi di ruang Lokatua Mata Api ini yang kami laksanakan di HIPS ini tentunya sangat berpengaruh positif, di mana ketika kita sebagai mahasiswa memiliki pilihan dengan kalender akademik yang sudah disiapkan itu, pembelajaran formal. Jadi ada untuk kami merefleksikan apa yang sudah kami dapatkan dalam perkuliahan itu ada di Lokatua Mata Api. Jadi di sini kami diberi kebebasan untuk saling kritik ataupun bertukar pikiran. Jadi selain landasan di atas juga ada landasan filosofinya, bahwa Lokatua Mata Api ini berpijak pada ruang komunal tradisi masyarakat Ngada, kurang lebih yang sudah disampaikan oleh Bapak Korprodi tadi. Di mana Lokatua Mata Api ini juga berfungsi sebagai pusat ritual, musyawarah, cerita dan juga musik dalam konteks pendidikan. Kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Bapak Korprodi tadi, bahwa Lokatua Mata Api ini berangkat dari kebiasaan leluhur, di mana dulu berdasarkan cerita-cerita dari nenek moyang, bahwa dulu mereka ada forum namanya Lokatua Mata Api, di mana di situ ada loka terus ada api
terus ada ya mungkin ya benar. Baik. Di situ mereka akan berpikiran untuk mendiskusikan suatu permasalahan yang ada, misalkan terjadi di dalam masyarakat. Jadi di momen Loketo Mata Api itu mereka akan bertukar pikiran. Kalau kami orang Jawa biasa bilang katoka ini sobe, jadi di mana mereka sambil bercerita untuk apabila ada suatu masalah, disitulah forumnya untuk mencari solusinya. Baik. Sejak dan untuk kegiatan Loketo Mata Api ini sebenarnya ada beberapa tujuan yang kami ramu dengan baik. Itu yang pertama tuh kami mendorong mahasiswa untuk mengembangkan wawasan yang kritis, reflektif melalui dialog lintas disiplin. Kemudian yang kedua, memberi ruang bagi mahasiswa untuk berkreasi, ekspresi dan berkolaborasi dalam konteks budaya lokal dan global. Jadi tentunya kami sebagai mahasiswa program studi pendidikan musik tentunya membutuhkan ruang untuk kami mengekspresikan hal praktik yang sudah kami dapatkan di kampus. Jadi sebenarnya kami itu membutuhkan ruang untuk berekspresi dalam musik. Jadi mungkin karena di sisi lain juga ada beberapa kendala di keterbatasan ruang untuk berekspresi. Jadi dengan momen Loketo Mata Api ini kami diberikan kebebasan untuk mengekspresikan apa yang kami dapat. Contohnya dalam hal kecil di program studi pendidikan musik ya, bermain musik misalkan band. Jadi sebelum kami keluar untuk tampil di luar kampus, tentunya kami diberi ruang di Loketo Mata Api di mana di dalamnya melibatkan anggota HMPS. Di situ kami memberikan penampilan dan juga akan dikomentari oleh teman-teman yang ikut hadir. Oke, baik. Ini luar biasa ya, berbagai aktivitas, kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di kampus ya, seperti itu. Nah, boleh tahu nih Kak Edmond, aktivitas apa saja yang biasa dilakukan dan mana yang paling berdampak ya bagi pengembangan diri mahasiswa itu sendiri? Kak Edmond? Halo? Iya, aktivitas yang biasa dilakukan misalnya apa nih yang paling berdampak untuk mahasiswa itu sendiri dalam pengembangan dirinya? Jadi untuk beberapa kegiatan Loketo Mata Api kurang lebih sudah beberapa volume yang sudah kami laksanakan ini tentunya sangat berdampak bagi mahasiswa. Misalnya? Jadi salah satu contohnya itu kami mengundang salah satu narasumber dari luar berkaitan dengan public speaking atau ilmu-ilmu budaya ya, yang belum kami dapatkan dalam kampus. Jadi kami mendengarnya dari luar. Kurang lebih seperti itu. Baik. Untuk kolaborasi sendiri antar anggota dalam komunitas seperti apa? Mohon maaf Bu, suaranya kurang jelas. Oke, baik. Untuk kolaborasi mahasiswa dalam anggota komunitas itu seperti apa nih sejauh ini? Untuk kolaborasi di anggota komunitas ya sejauh ini ya kami jalankan ini. Jadi dalam kegiatan ini bukan hanya ya komunitas dalam ini kan himpunan mahasiswa program studi pendidikan musik. Jadi untuk sejauh ini kita mengundang mahasiswa-mahasiswa dari program studi lain untuk ikut bergabung dalam kegiatan yang kami laksanakan di setiap 2 minggu sekali. Oke, baik. Saya ke bagian promosi dulu ya. Ada Pak Prisko Yanuarius Jawaria Pare SHMH. Pak Prisko, dari sisi promosi, bagaimana Anda melihat Loketo Mata Api ini sebagai bagian dari strategi branding kampus nih Pak? Baik, terima kasih Ibu. Sedianya branding atau brand yang disiapkan oleh lembaga kami, kampus STKI Citra Bakti Ngada itu berbagai macam. Tentunya bervariasi ya.
Kita di kampus sendiri ada 6 program studi, Bu Christine. Ada program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, ada program studi S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, ada program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, ada program studi S1 Pendidikan Matematika, program studi S1 Pendidikan IPA, dan program studi untuk salah satu itu pendidikan musik. Nah, kaitan dengan branding promosi yang bisa kita mainkan dalam momen Lokatua Matahari sendiri adalah bagaimana kita menginternalisasi atau mengelaborasi nilai-nilai atau kekuatan budaya, warisan-warisan adat nenek moyang yang kita namakan sebagai Lokatua Matahari. Nah, di musik sendiri itu ada namanya Saumeje Lokatua Matahari. Nah, bagi orang Bejawa, etnis Bejawa itu Lokatua Matahari sendiri itu adalah duduk bersama, omong bersama, laksanakan bersama, putuskan bersama, dan menikmati hasil bersama. Itu kekuatan budaya atau kekuatan leluhur yang memang sedianya sudah harus dipertahankan dan diwariskan oleh generasi penerus bangsa, mahasiswa di zaman milenial ini. Nah, dari strategi branding promosi, kita sedang mau menyampaikan kepada publik, kita sedang mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa jika kuliah di kampus STKIP Citra Bakti, secara khusus untuk program studi pendidikan musik, jadi anak-anak itu tidak hanya terkurung dalam mindset, oh saya harus bisa main musik begitu. Kuliahnya hanya main musik. Ternyata tidak. Ternyata ketika masuk di dalam program studi, ya secara umum ke 6 program studi dan secara khusus untuk program studi pendidikan musik ini, ternyata ruang atau wahana atau space belajar kita itu ternyata luas, ya, dia holistik dan menyeluruh. Tidak hanya kita harus pintar main musik, kita harus pintar main gitar, tidak. Tapi Bapak Kurator program studi itu beliau mengelaborasi atau memasukkan ya unsur-unsur kekuatan budaya menjadi sebuah kurikulum ya yang berlaku di program studi pendidikan musik, ya. Sehingga kita mau menampilkan kepada khalayak atau audiens bahwa yang kuliah di Citra Bakti, terutama di program studi pendidikan musik itu tidak hanya kuliah bagaimana musik, kita bisa main musik, tapi kita belajar tentang seni, belajar tentang budaya, termasuk program studi pendidikan musik di semester 2 itu kita bekali mereka dengan mata kuliah keterampilan komunikasi atau public speaking. Mengapa demikian? Karena branding promosi daripada program studi ini adalah ya mereka punya panggung di mana-mana, dipercayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ngada bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian berkolaborasi bersama Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, dan mengadakan pagelaran atau festival. Dan itu panggung yang memang bisa dimainkan atau bisa ditampilkan oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi pendidikan musik. Baik. Nah, saya sepakat apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi bahwa kita tidak hanya mengundang narasumber internal, tapi kita juga mengundang praktisi-praktisi musik, ya, praktisi-praktisi budaya, praktisi-praktisi seni untuk bisa berbagi ilmu, ya, untuk bisa mentransfer ilmu-ilmu kontekstual yang ada di masyarakat untuk diketahui oleh adik-adik mahasiswa. Baik. Jadi Ibu Christine, branding promosi kita itu bervariasi luas, ya. Program studi PGSD dengan branding promosinya sesuai dengan basic keilmuan program studi sampai pada program studi pendidikan musik. Jadi kurang lebih itu branding atau daya tarik promosi yang bisa dimainkan oleh kampus STKIP Citra Bakti yang ada ini. Jadi ini seperti itu. Jadi ini menjadi keunikan yang ditawarkan ya di ruang ini dibandingkan dengan kampus lain begitu Pak Prisko. Baik Bu, program studi pendidikan musik
ya juga memiliki berbagai keunggulan, ya, juga memiliki berbagai keunikan, ya. Keunggulan yaitu yang pertama itu program studi ini terakreditasi baik sekali, ya, baik sekali. Kita sudah mengalami peningkatan kualitas, ya, pengembangan SDM, dan dibuktikan sekarang hampir semua teman-teman dosen yang berada di home base pendidikan musik itu sedang lanjut studi S3, bahkan ada yang sudah mau selesai. Jadi itu salah satu branding top yang kita bisa tampilkan sebagai sebuah keunggulan program studi. Baik. Nah, di satu sisi, di sisi lain, keunggulan daripada program studi itu pendidikan musik itu adalah soal branding Lokatua Matahari. Soal branding Lokatua Matahari, di mana ini mungkin tidak ada di kampus lain, ya. Tidak ada di kampus lain. Pak Firdin bersama teman-teman menginternalisasi nilai-nilai budaya, kekuatan-kekuatan adat sebagai warisan nenek moyang itu dalam struktur pembelajaran akademik di ruang kuliah, ya. Di ruang kuliah. Kemudian keunggulan program studi ini adalah di mana banyak sekali para pengguna-pengguna lulusan, termasuk para mitra-mitra kerjasama itu juga mereka mempercayakan setiap momen, ya, apakah itu momen lintas pemerintah daerah ataupun momen yang diadakan oleh pihak kementerian itu selalu menghadirkan program studi pendidikan musik ini sebagai salah satu yang nanti akan menampilkan beberapa mata acara. Itu saya kira adalah keunggulan yang dimiliki oleh anak-anak kami, mahasiswa dan mahasiswi kami, untuk bagaimana terus mengkampanyekan keunggulan dan branding promosi yang ada di lembaga ini. Yang berikut, mungkin saya harus juga sampaikan bahwa branding promosi dari kampus ini adalah pada program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi atau PJKR. Kami adalah salah satu anggota PSSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana kami memiliki klub Citra Bakti Ngada, dan itu 100% itu adalah mahasiswa, ya, mahasiswa program studi PJKR. Tetapi yang lebih unik lagi di tahun lalu itu bahwa ada salah satu mahasiswa, yaitu penjaga gawang itu adalah mahasiswa program studi pendidikan musik. Nah, dan itu merupakan penjaga gawang inti yang memang punya keahlian, ya. Tidak hanya dia memiliki keahlian di bidang musik, seni dan sebagainya, tapi ternyata dia juga memiliki keahlian di bidang sepak bola atau simulasi kulit bundar. Dia masuk sebagai skuad klub Citra Bakti Ngada yang tampil pada Tari Memorial Cup di Inde kemarin. Jadi memang banyak sekali keunggulan-keunggulan yang memang dimiliki oleh kampus ini. Dan kemarin kita kirimkan 2 mahasiswa bersama bawa pendamping untuk mengikuti kegiatan di Universitas Selangor, Malaysia, ya, sebagai salah satu luaran daripada kerjasama kami, branding kerjasama kami untuk skop internasional antara STKIP Citra Bakti dengan Universitas Selangor yang ada di Malaysia. Baik, luar biasa, ya. Ini salah satu keunikan dari Citra Bakti Ngada, ya, kampus Citra Bakti Ngada seperti itu. Saya kembali ke Pak Ferdi dulu. Pak Ferdi, adakah pendekatan khas atau muatan lokal yang diangkat dalam aktivitas musik di komunitas ini, Pak? Oh, minta maaf Mbak, Bu Christine bisa diulangi? Iya. Adakah pendekatan khas atau muatan lokal nih Pak yang diangkat dalam aktivitas musik dalam komunitas, Pak? Baik, terima kasih. Ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi tentu kalau ngomong Lokatua Matahari pasti apa yang khas? Gitu? Iya. Ya, kalau omong
pasti sederhana, moke gitu. Oke, baik. Moke yang menyatukan ya. Kalau tidak ada perkumpulan tanpa moke tentu waduh. Oke. Beda untuk Tapi sesungguhnya gini, terus terang saya tentang ini saya banyak mendapat masukan kritikan bahwa karena realitanya begini, ketika kami selenggarakan kegiatan itu kami memang ya artinya tidak melebihi kapasitas, tetap ada mokenya, ada makanannya. Karena sederhana, menurut saya revolusi pendidikan itu dimulai di meja makan ya, sebenarnya. Oke. Dulu kita sebelum ke sekolah, kalau apa kita bisa makan bersama, di situ ada hal-hal yang kita dapat, dan itu berlanjut. Dan saya pikir kalau ngomong tentang jam makan itu harus ya perjamuan yang real. Kalau lo foto mata api, logikanya harus ada moket gitu. Oke. Ada yang bilang itu harus digantikan dengan air, sehingga jadinya menurut saya kayaknya tidak juga begitu. Tapi saya pikir baik juga. Hanya begini, dalam konteks ini moke itu harus direfleksikan ulang. Apa sih makna moke itu? Saya berapa kali itu sempat melakukan kegiatan seperti ini, lalu tanpa ada moke itu, lalu sederhana. Apa yang kita mimpikan, apa yang kita idealkan tidak terwujud di situ. Sederhana, kalau biasanya kalau mahasiswa minum 1-2 gelas itu artinya mereka belum ini punya keberanian. Tetapi sekali lagi tidak dimaksudkan bahwa lokatua tanpa moke itu tidak bisa dijalankan. Maksud saya begini, moke itu jadi dari hasil refleksi saya itu sebenarnya semacam kalau manusia ada tubuh selain jiwa, moke itu seperti itu, tubuhnya lokatua mata api. Ya memang ini agak sedikit filosofis, tetapi saya pikir ini tidak bisa ditinggalkan. Maksudnya apa? Bahwa desain lokatua mata api itu tidak boleh meninggalkan nilai ini, nilai perjamuan, nilai kebersamaan. Kenapa? Inilah yang menjadi perbedaan apa yang ada terjadi di ruang-ruang diskusi formal lain dengan ruang-ruang yang di diskusi lokatua mata api. Tentu pasti akan ada pertanyaan begini, di situ status mahasiswanya sebagai apa, dosennya sebagai apa, apakah sama atau berbeda? Saya pikir kita tidak bisa menafikan bahwa dalam hidup kita itu ada relasi kekuasaan, pasti ada. Tidak ada kekuasaan tidak mungkin, karena kekuasaan itu berpengaruh kait dengan bagaimana mempengaruhi, mengatur, memimpin. Nah, dalam kaitan ini relasi itu yang direfleksikan lagi. Makanya kita sering menyebut bahwa lokatua mata api itu dosen itu adalah bapak, kakak, lalu mahasiswa itu adalah teman adik. Tetapi bukan berarti bahwa itu relasi tanpa batas begitu. Tetap ada relasi kekuasaan. Nah, di situ kekuasaan yang direfleksikan ulang. Dan saya pikir dulu zaman nenek moyang kami dulu relasi ini tetap selalu ada, dan itu yang membuat akhirnya lokatua mata api tetap terus bertumbuh sebagai ruang-ruang belajar yang otentik untuk orang berjawa. Saya pikir itu biasanya yang memang kalau dihilangkan dari lokatua mata api berarti tidak lokatua mata api begitu. Lalu mungkin ini agak sedikit filosofis, tetapi teknisnya kalau dikaitkan, ini mungkin pemikiran saya dan teman-teman dosen, tapi kalau realita dari mahasiswa, apa yang mereka bisa dapatkan di lokatua mata api? Sederhana begini Mbak Christine, mahasiswa Citra Bakti itu datang dari berbagai latar belakang musikal yang berbeda. Ada yang bisa main alat musik, ada yang bisa menyanyi, ada yang datang dengan berbagai potensi ya. Taman dari SDM, kelistrikan, jadi semua beragam. Lalu ini tentu menjadi tanggung jawab kita di bagaimana mereka lalu belajar untuk memahami musik. Kalau tadi saya bilang tujuan di sana hanya di prodi kami itu kalau hanya sekedar main alat musik, maka tentu akan gagal mereka ini yang di luar itu. Karena itu kita coba jadikan ruang lokatua mata api itu ruang
penemuan semacam karena dengan saya yakin bahwa dalam kebersamaan ada refleksi bersama, pasti ada sesuatu yang ditemukan bersama gitu. Dan itu tadi yang Mbak Christine sempat tanya, apa dampak yang muncul? Ternyata wah, ramai, banyak sekali mahasiswa akhirnya kita lihat dari bisa tampil di sana, tampil di sini, padahal datang awal tuh dengan biasa-biasa ya, musikal yang itu mungkin tadi refleksi karena di tempat mereka sebelum mereka ke kampus itu memang ruang seperti itu tidak diberikan. Sehingga teknisnya bahwa seperti tadi disinggung oleh Emon bahwa ruang ini sebenarnya ruang mereka untuk berekspresi, menunjukkan diri mereka. Kami ada begitu. Sehingga kalau di kelas-kelas formal itu selalu cenderung yang diberi kesempatan untuk tampil itu orang-orang yang wah ini yang dianggap mampu. Tapi di ruang Lokotama Matapi semua orang bisa bermusik. Baik, luar biasa. Jadi seperti itu tadi yang pernah ini. Baik. Itu saya pikir yang menjadi kekecewaan kami di Prodi. Baik, terima kasih. Baik, Pak Ferdi, ya kebersamaan kita kurang lebih 6 menit ya sebelum kita mendengarkan ya bagaimana pesan apa yang akan disampaikan ketiga narasumber ini. Saya kembali ke Pak Prisko dulu nih bagian promosi. Pak Prisko, terkait dengan peran media sosial ya. Bagaimana media sosial dan konten kreatif dalam memperkenalkan kegiatan Lokatua Mata Api kepada publik ini biar bisa lebih dikenal, dan sejauh mana kolaborasi antara komunitas kreatif dan tim promosi dalam membangun citra kampus itu sendiri, Pak Prisko? Baik, terima kasih Bu Christine. Jadi bicara soal platform media sosial dengan berbagai jenis ya, TikTok, Instagram, Facebook dan lain sebagainya, memang ini di zaman milenial ini memang sangat penting ya. Apalagi Facebook itu sekarang ini kan kita kenal dengan FB Pro ya, Bu Christine. Salam interaksi, jangkauan dan sebagainya. Baik, untuk kanal promosi yang dimainkan oleh kami di bagian promosi ya, di mana kami sudah bertekad dan itu sudah berjalan. Setiap kegiatan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh ke-6 program studi itu wajib, yang pertama itu dimuat di website internal milik lembaga ya, itu wajib ya, karena berkaitan dengan akreditasi ataupun penilaian asesor dan sebagainya, itu biasanya dari teman-teman asesor ya, atau teman-teman penilai itu merekam seluruh aktivitas dan kegiatan kelembagaan itu di website kampus. Itu yang pertama. Yang kedua, kami biasa mempublikasikan kegiatan-kegiatan kami sebagai sebuah branding promosi ya, juga bagian humas, bagaimana kita menyampaikan hal-hal baik, hal-hal positif terkait apa sih yang sudah dibuat oleh Citra Bakti. Kami lebih menekan soal kita lebih mendekatkan atau mendaratkan atau membumikan eksistensi kelembagaan Citra Bakti itu di mata masyarakat Nusa Tenggara Timur pada khususnya, dan secara umum di mata masyarakat warga Indonesia. Gitu. Facebook ya, Facebook itu pasti ya, setiap hari itu kita selalu mengupdate ya aktivitas kelembagaan yang memang perlu kita posting ya di Facebook begitu. Apalagi sekarang sudah ada EV Pro, itu jangkauannya lebih luas ya, Bu Christian. Kurang lebih seperti itu. Jangkauan lebih luas artinya sudah banyak orang yang melihat ya. Ketika orang banyak melihat itu memang tidak secara langsung itu dia langsung, misalnya kita promosi tentang penerimaan mahasiswa baru ya, karena sekarang bulan promosi, dia tidak langsung memfollow up ke kita, tapi kita memberikan juga ruang berpikir mereka dengan postingan-postingan kita untuk menarik simpati dan perhatian mereka untuk kiranya mendaftar di kampus kita, karena jangkauannya makin luas gitu.
kemudian ada Instagram, ya, Instagram, kemudian ada TikTok, ya, kemudian juga ada YouTube, ya. Jadi di kampus Citra Bakti ini kita menggunakan berbagai jenis platform media sosial. Selain itu, bargaining, ya, promosi kita, kekuatan promosi kita juga itu kita juga mengundang atau menghadirkan pihak-pihak eksternal, ya. Ada media massa online, Flores Pos, Pos Kupang, Ekora NTT, media warisan budaya, Suara Rakyat dan sebagainya, ya. Banyak media lokal yang kita undang untuk mempromosikan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita dalam bentuk berita. Lalu kita juga biasa bekerjasama dengan Indosiar, ya, Indosiar dan TVRI NTT, ya. TVRI NTT itu kita selalu mempublikasikan, ya, mempublikasikan kegiatan kita itu baik media sosial atau media massa. Nanti juga sesekali dengan RRI ya Pak ya? Nanti dengan RRI ya, oke, baik. Baik, Pak Prisko. Saya lanjut, Bu. Ya, ini karena kita sudah keterbatasan waktu nih, Pak Prisko ya. Oke, ini yang terakhir ya. Saya ke Edmond dulu. Pesan apa nih, Edmond, kepada mahasiswa lain agar berani terlibat dalam komunitas ya, seperti Lokatua Mata Api nih, Edmond. Singkat saja. Baik, kalau pesan dari saya bahwa kegiatan Lokatua Mata Api ini adalah titik berangkat dari kami, bukan titik akhir ya. Jadi kegiatan ini lahir dari keinginan bahwa pendidikan musik yang sejati tidak hanya terjadi di dalam kelas sebenarnya, tetapi ia bisa terjadi di ruang-ruang di mana manusia duduk bersama, saling mendengarkan satu sama lain, dan juga membiarkan musik menjadi jembatan antara diri saya dan juga dunia luar. Kemudian Lokatua Mata Api ini adalah undangan mau bergabung. Oke. Baik. Jadi dari saya pengetahuan yang sejati itu lahir bukan hanya dari kesunyian individu, tetapi dari kehangatan bersama di dalam komunitas. Baik, oke. Saya ke Pak Ferdi. Harapan ke depan nih Pak, bagaimana peran Lokatua itu sendiri dalam mendorong STKIP Citra Bakti menuju kampus yang unggul nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Christine. Saya pikir satu prinsip untuk jadi unggul itu adalah ketika kampus bisa berpikir. Ya, karena tujuan kuliah itu sebelum dapat kerja dan bisa menafkahi itu adalah supaya kita bisa berpikir. Dan Lokatua Mata Api ini adalah laboratorium berpikirnya pendidikan musik. Berpikir bahwa musik itu bukan hanya bunyi, bukan hanya drum, bukan hanya gitar, tapi musik itu adalah sebuah relasi. Dan relasi itu dibangun dari Lokatua Mata Api itu. Saya pikir itu. Sehingga ke depan kampus yang unggul, kampus harus berpikir bahwa segala sesuatu itu harus bisa direfleksikan kembali, untuk ditata ulang kembali. Bahkan dari kearifan lokal yang dianggap selama ini sudah mati atau mungkin tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan hal-hal yang dari luar. Terima kasih. Baik, ke Pak Prisko yang terakhir, Pak Prisko, dari sisi promosi itu sendiri, target atau dampak yang ingin dicapai melalui penguatan branding berbasis kegiatan komunitas seperti ini apa nih Pak? Singkat saja. Baik, mungkin saya singkat saja Ibu, mungkin dalam waktu. Satu kata yang saya bisa sampaikan ke adik-adik calon mahasiswa dan mahasiswa baru yang sedianya sebagai calon pendaftar, ya, bahwa ya kalau mau Flores ini maju hanya ada salah satu jalan, kuliah kembali di Flores. Kuliah di Flores, kuliah di Citra Bakti sama dengan kita sedang membangun Flores, kita sedang membangun Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Ferdi, Pak Prisko, dan juga Saudara Edmond ya untuk waktunya malam hari ini. Kita sudah berbagi informasi di acara komunitas bicara ya. Nanti kita bincang-bincang lagi ya di lain kesempatan ya Pak. Siap, Bu. Oke, baik.
Baik, pendengar, dari perbincangan kita malam hari ini kita melihat bahwa Lokatua Mata Api bukan sekedar ruang musik, tetapi juga menjadi ruang tumbuh tempat ide dilahirkan, kreativitas diasah, dan juga identitas kampus diperkuat. Kolaborasi antara akademik, promosi, dan komunitas menjadi kunci dalam mendorong STKIP Citra Bakti menuju kampus yang unggul dan berdaya saing. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda dalam acara Komunitas Bicara. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Christine Senda undur diri dalam acara Komunitas Bicara. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Komunitas Bicara. Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?